Ada. Untuk apa itu? Dimakan. Dimakan? Macam kirik padi. Oh, jadi ditaburkan di mana? Ditaburkan ke ladang. Oh, ditaburkan ke lahat. Maksudnya dimakannya gimana gitu? Prosesnya banyak. Oh gitu ya. Oh, kalau saya nggak. Tapi kalau di bagian barat itu sesawi itu sebenarnya banyak digunakan ya. Oke, kalau ini dari nats Alkitabnya ya, dari Matius 13, 31 sampai 32 sangat simpel sekali. Jadi tapi banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Apakah Anda pernah melihat biji sesawi? Bukan sesawinya ya, tapi bijinya. Pernah lihat nggak? Enggak. Sebenarnya bijinya itu kecil sekali. Saking kecilnya dia begini dia. Dia kecil. Dia kecil sekali sampai begini ya. Jadi ketika saya dulu pernah pakai gambar ini, terus anak saya waktu itu masih kecil, dia bilang, "Papa, kok kamu kok taruh gambar pantat bayi ya?" Jadi kalau kamu nggak kelihatan bijinya, itu kayaknya pantat bayi gitu ya. Tapi emang kecil sekali. Makanya dia begini ya. Itulah biji sesawi kecil sekali. Ya, dan dari biji sesawi ini kalau di barat, saya juga nggak tahu ya kalau di Indonesia diapain, tapi kalau di barat itu kita buat ini namanya mustard ya, makanya itu mustard seed ya, namanya mustard ya. Tapi kalau di Indonesia kita panggil apa ini? Mustard juga? Apakah kita panggil saus biji sesawi? Enggak kan? Panggilnya kan mustard ya. Hah? Pernah makan ini mustard? Pernah makan hotdog? Ya. Di roti. Ah, tuh Yuli jago masak-masak ya. Yuli suka pakai mustard. Di mana Yuli pakai itu mustard? Itu buat burger. Buat burger. Kalau kamu ke McDonald itu ada itu mustardnya ya, gitu. Rasanya mana ya? Asem-asem gitu lah ya. Nah, itu ada pedas-pedas dikit ya. Dia ada kayak horseradish dikit ya. Jadi menusuk ya kayak itu wasabi. Jadi dibuat di sini ya. Dan kalau biji sesawi ditanam, dia akan ini bunganya itu begini kelihatannya bunganya ya. Jadi itu bijinya kecil sekali. Jadi tapi kalau kamu menanamnya dengan yang benar, dan dia akan menjadi bunga yang begitu, ya kan? Udah lumayan kan bunga begitu, kayak lumayan besar ya. Tapi kalau kamu benar-benar dijaga, ya, jadinya begini nih biji sesawi, besar sekali, besar sekali. Makanya karena itu Yesus memakai perumpamaan biji sesawi. Dan dia bilang kalau kamu dan di sini bukannya dia tidak bilang iman kita masing-masing, tapi ada nas Alkitab lain yang bilang begitu ya. Tapi dia bilang kerajaan Allah itu ya, berarti itu adalah bisa dibilang Kristen, bisa dibilang gereja ya. Tapi waktu itu ketika Yesus datang, dia mengabarkan Injil dan juga mengabarkan mengenai kerajaan Allah. Dan dia bilang itu kerajaan Allah itu seperti begini. Jadi kalau mula-mulanya kecil, kan dianggap sepele kita. Tapi kalau benar-benar dijaga, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar, ya. Jadi itu emang besar sekali ya. Itu saya seharusnya kasih gambar yang ada orangnya di bawah, kan? Karena bisa dilihat itu benar-benar besar sekali. Nah, inilah perumpamaan biji sesawi yang mula-mulanya sangat sederhana tapi besar. Oke. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama adalah kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Ya. Pada mulanya kecil tapi akan bertumbuh besar seperti itu bukan biji sesawi, besar seperti pohon sesawi ya. Jadi itulah yang saya bilang. Kalau kita bisa melihat sejarah pas Yesus datang, ya itu kan cuman dia saja sendiri. Dan setelah itu dia memanggil murid-muridnya, ada berapa muridnya? 12. Dari 12, jadi kira-kira mungkin ada yang 50 sampai 100 yang mengikuti dia ya. Setelah itu 3.000 kan, waktu itu pada Roh Kudus dicurahkan, jadinya 3.000 orang percaya. Setelah 3.000 itu langsung menyebar. Jadi sekarang berapa banyak orang Kristen yang mengikuti Yesus di dunia ini? Di Indonesia berapa banyak? Lumayan banyak juga ya. Ada juta-jutaan juga ya. Kalau di dunia 20 juta. Kalau di Indonesia 20 juta ya. Lumayan itu lebih banyak dari warga negara Singapura. Warga negara Singapura 6 juta itu udah masuk PR semua. Sebenarnya warga negara Singapura itu cuma 3 juta. Ya. 2,5-3 juta itu yang pasportnya merah itu lah. Ya, yang lainnya itu kerja, yang lainnya itu PR sebenarnya ya.
Jadi pas mereka bilang 6 juta itu bukan 6 juta ya. Jadi 20 juta itu di Indonesia saja ya. Jadi kalau di dunia itu kira-kira berapa? Kan dunia ada berapa banyak orang ya? Itu miliar ya. Apa sih? Miliar ya Pak Pendeta Tahir ya. Nomornya udah Miliar. ya miliar ya. 1,3 atau 2 miliar ya. Orang-orang di dunia itu kan cuma ada 6 miliar. Jadi bisa dibilang hampir sepertiganya itu menganggap mereka itu Kristen gitu ya. Tapi mungkin banyak juga lah yang Kristen KTP, tapi itulah kekuatan dari Roh Kudus dan Roh Allah ya. Mula-mulanya itu emang sepele, kecil, tapi setelah itu bisa sesuatu yang besar sekali ya. Dan pelajaran yang kedua adalah iman kita itu bisa seperti biji sesawi. Jadi bukan saja kerajaan Allah, tetapi kita harus mempunyai iman ya yang seperti biji sesawi ya. Dan Tuhan Yesus bilang kalau kita mempunyai iman yang sekecil apapun, pokoknya kamu punya iman, kita bisa memperbuat hal-hal yang besar. Oke? Dan ini yang dibilang Tuhan Yesus di Matius pasal 17 ayat 20. Dia bilang kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya? Masalahnya karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil. Oke? Jadi apa yang Yesus bilang adalah sebenarnya iman-iman kita sekarang ini masih kurang, ya. Dan kita bisa melihat perubahan di dalam rasul-rasul sebenarnya. Karena ketika dia bilang gitu kepada rasul-rasul, kita bisa melihat ya dari seperti Petrus yang kurang percaya, makanya ketika dia melihat Yesus di danau. Ingat cerita itu, dia melihat Yesus di danau, terus dia bilang, oh ya, Yesus, terus dia tenggelam, kan? Karena dia imannya belum kuat. Tetapi setelah itu kita bisa melihat Petrus dengan iman yang kuat, ya, pada hari Pentakosta itu, ya, dia mengabarkan Injil dan 3.000 orang percaya. Jadi kita bisa melihat kekuatan iman dan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi ini pelajaran kedua untuk kita. Tapi yang pada hari ini yang saya ingin mungkin kita ya semuanya ya bisa bertumbuh bersama dan mempelajari adalah yang dari poin ketiga ini ya. Jadi kita bisa melihat perumpamaan ini adalah mengenai hal mengabarkan Injil. Ya, jadi karena Yesus bilang tanamlah benih ini karena itu seperti biji sesawi. Kadang-kadang kita mengabarkan Injil, kita kayaknya ya kita tidak percaya diri kan, kita enggak ya. Tapi yang Yesus mau bilang itu jangan percaya diri, percaya Tuhan, yang percaya diri ya dalam mengabarkan Injil ya. Kalau kita sudi menanam benih Injil, apa yang kita tanam mungkin akan digunakan Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Itu yang saya mau sampaikan kepada semua kita hari ini, dan juga banyak-banyak contoh ya, dan juga dari contoh dari kehidupan saya sendiri itu sebenarnya bisa dilihat juga ya. Tapi saya juga mau bertanya dulu kepada semuanya ya, terutama Novi, Kina, Yuli, Nonci. Sebagai orang Kristen, kita itu ngapain aja sih? Pernah nggak ditanya gitu? Kamu Kristen ngapain aja sih? Berdoa. Berdoa. Terus ke gereja. Tiap hari Minggu. Setiap hari Minggu ke gereja. Berbuat baik. Ya. Dengan sesama. Waduh, Nonci udah banyak itu. Yuli, orang Kristen ngapain aja Yuli? Novi, apa yang dibilang Novi ya? Berdoa. Gereja. Oh, berdoa pergi ke gereja lah. Ya. Jadi itu adalah tujuan menjadi orang Kristen ya. Berdoa, pergi ke gereja. Sebenarnya di Alkitab itu ada sebuah amanat untuk semua orang-orang Kristen ya. Dan itu yang dibilang amanat agung ya. Jadi dia ada dua, satu yang namanya Great Commandment dan Great Commission. Pendeta Tahir tahu Great Commandment itu apa sih di bahasa Indonesia ini tahu kan? Amanat agung apa gitu ya. Kalau Great Commission apa Great Commission? Amanat agung. Ya, dua-duanya amanat agung. Juga satu ada perintah yang terutama. Oh, jadi yang pertama adalah perintah yang
terutama. Iya, yang pertama adalah perintah yang terutama dan keduanya amanat agung. Kalau di Inggris kita emang dua-duanya itu adalah amanat ya. Oke, jadi kalau kalian masih bingung itu apa sih emang ke gereja itu salah satunya ya, tapi kita ke gereja karena kita mengasihi Tuhan, mengerti nggak? Jadi ke gereja kita bukan ke gereja karena kita harus ke gereja. Jadi kita ke gereja karena kita mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itulah unsur-unsur supaya kita mau ke gereja. Jadi kita harus mengerti the why, mengapa kita berbuat demikian. Jadi ada dua di Alkitab ya. Yang pertama adalah dari Matius 22, saya lupa masukkan di sini. Tapi kalau kamu baca bisa Matius 22 ya. Dan Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, jadi semuanya. Jadi Kristen ngapain aja? Mengasihi Tuhan kita. Jadi bagaimana kita membuktikan kita mengasihi Tuhan? Ke gereja. Ya. Berdoa. Itu adalah bukti-bukti kita mengasihi Tuhan ya. Dan juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya kan? Sesamamu. Ya, jadi kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Ya. Jadi itulah kenapa kita menjadi Kristen, dan itu adalah amanat agung di Kristen ya. Dan yang kedua adalah ini, oke? Jadi itu yang pertama. Jadi ingat ya, ada dua ya. Satu itu mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah dari Matius 28, dia bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke? Jadi kita disuruh pergi, oke? Jangan diam aja, tapi pergi. Jadi bukan ke gereja aja, ya. Jadi sebagai orang Kristen, ya, kita juga mempunyai amanat di mana Tuhan mau semua orang di sekitar kita mengenal Allah Bapa, oke, dan mengasihi Tuhan. Dan karena itu Tuhan memakai kita menjadi sumber untuk itu, ya. Dan sebenarnya bagaimana kita mengasihi sesamanya? Kalau kita mengabarkan Injil, karena Injil itu adalah hidup yang baru. Ya, dan kalau kita mengasihi sesamanya, kita akan mengabarkan Injil. Ya, jadi di sini dibilang jadikanlah semua bangsa ya, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mereka bisa dibilang menjadi Kristen ya, dan bisa mengikuti taat dengan perintah-perintah dari Allah Bapa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Okay. Jadi apa yang kita bisa pelajari hari ini adalah sebagai Kristen kita harus mengabarkan Injil. Okay. Itu sudah Kristen sudah lama. Apakah itu sesuatu yang penting untuk semuanya di sini? Mengabarkan Injil? Pernah mengabarkan Injil, Nonci? Pernah sharing? Hah? Emang agak susah ya? Emang agak susah. Ya, tapi itulah amanat dari Tuhan. Ya. Jadi saya berdoa kalau kita banyak teman juga ya, kadang-kadang ya. Dan ketika kita mendengar, dan banyak juga pergumulan mereka. Ketika mereka minta nasihat dari kita nasihatnya dari mana? Apakah dari kita sendiri? Oh, saya sudah pernah nih duluan. Atau mungkin nasihat dari firman Tuhan. Nasihat dari firman Tuhan itulah yang menurut saya penting. Dan itu yang pasti, karena itu firman Tuhan, ya. Jadi itu mempunyai kekuatan, ya. Jadi kadang-kadang kita di antara teman-teman, ya, saya berdoa mungkin Tuhan bisa memberikan kita hikmat kebijaksanaan, ya. Ketika kita berada di teman-teman, mungkin kita bisa mengatakan atau kata-kata kita itu bisa dari firman Tuhan, oke. Dan juga Roh Kudus bisa berserta dengan kita, ya. Dan itu menurut saya penting. Okay? Dan pada hari ini pelajarannya adalah jangan takut menyebarkan firman Tuhan. Jangan takut. Karena kita sering takut, apalagi sekarang kan. Takut kan, takutlah ntar orangnya sakit hati, ya. Oh, ntar nggak mau lagi jadi teman, ya. Ya, kadang-kadang kita Kristen aja malu-malu, kan? Yang seperti minggu lalu kita bilang apa? Itu kayak Kristen KTP aja itu Kristennya, ya. Tapi malu-malu kalau ditanya, kamu Kristen ya? Ah, enggak lah, kadang-kadang aja ke gereja, ikut men. Kan gitu kan. Malu-malu ya. Tapi di dalam Alkitab dibilang kalau kamu malu-malu dengan Tuhan, kamu
Tuhan akan juga malu-malu dengan kamu. Oh? Ya, Harusnya enggak dong. ya, ya. If you're ashamed of the gospel, ya, then God will be ashamed of you. Oke, jadi itu benar. Oke, jadi paling enggak jangan malu-malu lah jadi Kristen di luar, ya kan? Tapi juga jangan malu-maluin, ya. Kadang-kadang orang Kristen begitu, ya. Bukannya malu-malu, tapi malu-maluin Tuhan Yesus, ya kan? Di sana ngapain aja lah, apalah, kacau-kacau kan ya. Jadi jangan malu, ya. Dan juga carilah kesempatan untuk mengabarkan Injil. Karena pelajaran hari ini adalah kalau kamu setia mengabarkan Injil, Tuhan akan setia, ya. Dan Tuhan akan memberikan perkataan, Roh Kudus, kekuatan melalui kamu. Dan kamu bisa. Jangan menganggap remeh kamu kecil kayak biji sesawi, tapi Tuhan bisa bekerja melalui kamu. Nah, inilah pelajarannya, ya. Dan juga bisa dilihat di sini, kita kalau kita bekerja, kita bukan sendiri, tapi Tuhan bekerja dengan kita, ya. Dan yang Tuhan mau dari kita itu bukannya harus mengabarkan Injil supaya 20 orang percaya, bukan, tapi Tuhan mau suatu kesetiaan. Oke, jadi di dalam 1 Korintus bisa dibilang, ya. Ini agak panjang tapi bisa dilihat dari pasal 3 ayat 9 itu, ya. Jadi apa yang dikatakan Paulus adalah aku menanam, Apolos menyiram. Jadi dia bilang pekerjaan Tuhan itu banyak beda-bedanya. Jadi kalau Tuhan memanggil kamu untuk menanamlah dengan setia. Jangan peduli siapa yang menyiram, siapa yang bertumbuh apa, ya. Setia aja gitu, ya. Jangan pikir banyak sekali, ya. Jadi aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi orang percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jangan sombong kita. Jangan gua tuh, lu percaya karena gua. Jadi kamu jadi Tuhan kan. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan karena itu, jadi kamu juga jangan malu-malu karena itu ada pekerjaan Roh Kudus melalui kamu. Jadi jangan bilang gua malu-malu soalnya kan gua nggak pede kan. Gua nggak, siapalah yang mau dengerin gua lah gitu kan. Tapi jangan malu-malu karena ada Roh Kudus di dalammu. Jadi kamu mempunyai kekuatan, ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, itu bukan penting. Oke, kita yang melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Allah lah yang penting, ya. Bagi yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Oke. Jadi Tuhan bilang kalau kamu setia pasti ada upah. Oke, upah kalau bukan di hidup ini, di hidup selanjutnya. Dan kita semua sudah menerima upah itu di hidup selanjutnya, ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu lihat itu, kawan sekerja Allah, ya. Allah yang besar, tapi dia bilang, yuk kerja bareng. Bisa nggak Tuhan bilang, nggak perlulah kamu, saya aja. Bisa lah. Dia kan pencipta alam semesta. Dia mau semuanya percaya juga gampang, ya. Mungkin begini aja, semuanya percaya gitu, ya. Ya. Tapi dia nggak mau begitu, karena dia mau menggunakan kita semua, ya, yang biji sesawi yang kecil itu. Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, ya. Jadi apa yang bisa ingat dari sini? Kita harus ingat yang pertama, yang penting bukannya angka tetapi kesetiaan. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Itu kita bisa melihat dari situ. Oke. Jadi sekali lagi, ya, mengabarkan Injil itu adalah amanat agung dan itu karena Tuhan cinta manusia. Karena itu dia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, ya. Kita percaya itu, karena kita percaya itu, kita mau mengabarkan Injil, karena mengabarkan itu adalah keselamatan dan hidup, ya. Dan yang kita perbuat itu, kita cuma setia aja. Jangan nggak peduli, bisa nggak orang percaya, nggak percaya, nggak tahu, ya. Tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, ya. Yang kedua, tidak semua biji akan menjadi pohon. Oke, ingat itu. Nah, ini seperti petani, ya. Ya, jadi petani itu tahu nggak semua biji akan menjadi pohon. Bayangkan kalau semua biji sesawi jadi pohon sesawi, wah dunia ini nggak bisa jalan kita. Soalnya pohon sesawi semua, ya kan? Tapi yang nyatanya itu tidak semua biji akan menjadi pohon. Tetapi cukup satu saja, dan itu akan membawa perubahan. Satu aja biji satu yang menjadi pohon, kamu bisa melihat hasilnya. Ya, jadi cukup satu saja. Ya, jadi kita harus ingat. Ada pepatah yang bilang begini, dan ini pepatah nggak tahu dari siapa. Ini pepatah Inggris, tapi saya terjemahkan, mungkin mengerti nggak ya? Nggak tahu bisa ngerti nggak. Jadi terjemahannya begini, kamu bisa menghitung jumlah biji di dalam sebuah apel. Oke, stop ya, soalnya kadang-kadang agak membingungkan. Bisa nggak kamu hitung biji di dalam buah apel? Bisa?
Kamu beli apel, potong, kamu bisa hitung kan, ada bijinya berapa gitu ya, bisa hitung kan. Tetapi siapa yang bisa menghitung jumlah apel di dalam sebuah biji? Bisa nggak? Kamu lihat biji gitu apel, wah ini pasti ntar, ini buahnya 50 nih, bisa? Nggak tahu kan? Ya itulah perumpamaan biji sesawi, itulah perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat dari satu biji ini apakah yang Tuhan bisa perbuat. Tuhan bisa memberikan sesuatu yang besar sekali, seperti biji apel ya, kita tanam. Ya kadang-kadang cuma 5 buahnya, tapi ada juga yang merah gitu ya. Apalagi apel-apel dari Jepang, istri saya suka beli apel dari Jepang ya. Itu mahal sih. Tapi enak ya, merah gitu ya. Kan? Itulah kenyataan dari kerajaan Allah. Jadi kita jangan malu-malu, jangan takut-takut ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu. Dan kadang-kadang kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan, dan kesempatan itu lewat, dan jadi orang yang mau diselamatkan Tuhan jadinya tidak selamat, kan? Dan kita tidak tahu apakah apakah yang akan terjadi di depan gitu ya. Dan itu sesuatu yang sangat sayang sekali menurut saya. Jadi kita ingat, oke? Ingat, setia saja, oke? Dan juga kita harus jangan takut-takut karena kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Oke? Nah, sekarang saya akan sudah mulai menutup ya. Tapi ini ceritanya sekali lagi cerita dari agak Inggris ya. Jadi tapi mungkin kalau kamu ada cerita yang seperti begini ya di Indonesia, tolong kasih tahu, saya mau menceritakan ini, oke? Nah, saya mau menceritakan seseorang yang namanya Edward Kimball, oke? Orang Edward Kimball ini ya, orang-orang adalah seorang yang gimana ya, yang tidak banyak orang yang kenal. Dia juga orang yang pendiam, dia juga orang yang pemalu, dia juga orang yang tidak pede, ya. Tapi Tuhan memanggil dia untuk menjadi guru sekolah minggu, ya, guru sekolah minggu. Siapa yang besarnya di sekolah minggu? Nonci ya, besarnya sekolah minggu, Nonci. Guru juga ya? Iya. Oh iya. Guru sekolah minggu itu susah, ya, nggak gampang juga. Anak-anaknya kadang-kadang suka berkeliaran gitu ya. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi seorang guru sekolah minggu. Jadi ketika dia mengajar, orang-orang itu banyak orang yang tidak mau mengenal dia, soalnya dia bosenin. Jadi ketika dia mengajar sekolah minggu, banyak yang tidur. Kalian nggak tidur kan? Siapa yang tidur? Bisa liatin. Novianti tidur ya, itu ya? Pakai emas. Oh iya. Ya, banyak yang tidur, ya kan? Dan juga banyak yang sudah nggak kembali lagi. Udah dengar dia tuh nggak mau kembali lagi udah, ya. Jadi dia ada satu murid, di kelasnya itu yang sudah lama nggak ke gereja. Jadi dia mikir kenapa nggak ke gereja ya, dan Tuhan menggerakkan dia supaya mencari murid ini. Jadi bukan saja tinggal sini, dia mencari murid ini. Dan setelah itu dia mencari murid ini, dan dia ketemu murid ini. Murid ini nggak ke gereja karena pada waktu itu mereka harus kerja. Jadi umur 13 sudah harus kerja. Ya, pada waktu itu kerja keras tuh mereka ya. Jadi umur 13 kerja, dia kerja di toko sepatu, dan dia karena kecapean, dan juga mungkin Edward Kimball terlalu bosan, jadi dia nggak ke gereja, nggak ke sekolah minggu ya. Dan dia mencarinya di toko sepatu, ya. Dan Tuhan menggerakkan hatinya ya untuk mengabarkan Injil kepada anak ini ya. Dan dia mengabarkan Injil, dan dia bilang kalau kamu, Tuhan berada di dalam hatimu, dan kalau kamu tergerak, kamu harus percaya. Dan dia berdoa untuk anak ini untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi setelah itu ya dia rasa kayaknya asal-asalan, kayaknya orang ini nggak mungkin percaya lah. Soalnya saya kan siapa sih saya kan nggak kan orang yang kecil gitu ya. Mungkin saya cuma ngomong aja, jadi anak ini cuma basa-basi, dan dia merasa kayaknya nggak mantul gitu ya. Ya,
Jadi itu nggak ada manfaat ya. Dia merasanya begitu. Tetapi untuk orang satu ini, oke, Roh Kudus bekerja melalui Edward Kimball di hatinya pada waktu di toko sepatu. Dan di toko sepatu itu dia percaya Tuhan. Di toko sepatu itu. Dan Edward Kimball seumur hidup, ya, itu kira-kira bisa berapa orang yang percaya Tuhan karena Edward Kimball? Bisa di guess, bisa diterka. Itu dia cuman satu orang aja. Satu orang ya, orang ini aja lah, ini yang di toko sepatu itu, ya. Dan orang ini namanya Dia Moody, oke? Dan Dia Moody ini kalau kamu baca-baca gitu ya, itu lumayan terkenal. Dan orang ini karena Edward Kimball yang guru sekolah minggu yang agak pelin-pelan, yang agak gini-gini, percaya. Ya, dan itu satu-satunya orang yang percaya karena Edward Kimball ya, itu Dia Moody. Ya. Dia Moody itu menjadi seorang yang lumayan terkenal. Dan Dia Moody itu menjadi seorang yang evangelis lah ya. Evangelis itu kayak seperti pendeta yang pergi ke kota-kota, dia melakukan seperti KKR ya. KKR itu apa ya? Kebangkitan rohani. Hah? KKR ya. Nah, jadi dia melakukan KKR. Dia Moody, dan dia di dalam melalui Dia Moody ada satu orang lagi yang percaya, namanya F.B. Meyer. Oke, F.B. Meyer percaya. Dan setelah itu F.B. Meyer mengabarkan Injil kepada seorang lagi namanya Wilbur Chapman. Oke. Jadi satu persatu itu karena Edward Kimball yang menyangka nggak ada orang yang mau percaya karena dia. Tapi karena dia banyak orang yang percaya sebenarnya Edward. Dari Dia Moody, F.B. Meyer, Wilbur Chapman ya. Terusnya dari Wilbur Chapman itu Billy Sunday. Dan Billy Sunday itu lumayan orang yang terkenal karena dia itu pemain bola sebenarnya. Pemain bola tapi di jamah Tuhan. Jadi menjadi menjadi pendeta. Keren juga ya. Ada ya. Kayak siapa gitu jadi pendeta. Siapa sih yang terkenal di Indonesia sekarang? Apa gitulah ya. Ya, jadi itulah Billy Sunday ya. Dan Billy Sunday itu juga mengabarkan Injil. Dan ada seseorang yang namanya Mordecai Ham, oke, yang percaya kepada Tuhan, oke. Dan ceritanya begini, Mordecai Ham juga digunakan untuk menjadi pendeta. Jadi dia juga keliling, mengabarkan Injil KKR, ya. Jadi pada suatu hari dia itu ketika di suatu kota, di kota itu ada kayak bar-bar begitu ya. Jadi dia nggak suka sama kayak night club, bar, yang tidak bagus begitu ya. Jadi dia suka. Jadi dia pada waktu khotbah dia marahin, dia mengkritik barbar, katanya barbar yang di sini nih yang menghalang orang supaya menjadi mengikuti Yesus, dia bilang begitu kan. Nah, orang-orang dari bar itu agak kesel, terutama anak-anak mudanya. Soalnya anak-anak muda di kota itu kan suka ke bar kan. Mereka agak kesel dengan Mordecai Ham. Dia bilang, wah, Mordecai Ham. Jadi mereka bilang kan, kalau gitu, wah, saya mau berantem nih sama dia, cari masalah. Dan mereka berencana untuk hari keduanya, kan mereka KKR kan ada berapa hari ya. Hari keduanya mereka mau masuk ke situ untuk serbu mau berantem sama Mordecai Ham. Ceritanya begini. Dan cerita ini didengar sama satu anak muda pada waktu itu. Dan anak muda ini sebenarnya nggak ada minat untuk jadi Kristen. Nggak ada minat untuk mengenal Yesus, itu nggak ada minat. Yang dia minat cuman main-main aja, ya kan? Anak muda lah, dia cuma mau main-main. Tapi dia mau ke situ karena dia dengar, mungkin ada yang berkelahi nih, saya mau nonton, ya kan? Ada yang berkelahi, jadi saya mau nonton ya. Jadi orang ini bilang, oke lah, saya mau nonton ya ke situ ya. Jadi dia ke situ, kan? Dia sangka orang-orang akan berkelahi, taunya tidak berkelahi. Nah, dan taunya Mordecai mulai khotbah. Dan ketika dia khotbah, Roh Kudus bekerja melalui Mordecai, ya, dan menjamah ya hati anak muda ini ya. Namanya Billy Frank, oke? Dan dia menjamah hati anak muda ini. Dan karena itu hatinya dipakai, oke? Untuk Tuhan dia berubah menerima Yesus sebagai juru selamat dan dia dipakai untuk Tuhan. Itu namanya Billy Frank, oke? Tetapi kamu
tahu nggak nama aslinya itu dia siapa? Billy Frank itu nama keluarga. Nama aslinya dia itu sebenarnya adalah Billy Graham. Oh. Siapa yang kenal Billy Graham? Ibu Rana paling nggak kenal Billy Graham ya? Nggak ya? Kalau pendeta Tahir sama semua tahu lah ya Billy Graham. Ya, nggak pernah dengar juga ya? Billy Graham itu adalah evangelis terbesar sedunia. Lebih dari Stephen Tong lah pasti. Ya, lebih dari banyak juga lah John Sung. Ya, tapi Billy Graham itu adalah evangelis terbesar di dunia. Dia baru meninggal. Ya, dia baru meninggal. Dan Billy Graham itu pernah dibilang ya, dia pernah KKR sampai menjangkau sampai miliaran orang. Miliar, oke? Jadi banyak sekali kebangkitan rohani di dunia ini itu karena KKR Billy Graham. Oke? Dan Billy Graham ini dia pernah ke Singapura. Inilah. Ini apanya? Gambarnya ya, fotonya ya. Pas dia ke Singapura. Lihat ini adalah National Stadium yang dulu. Yang dulu itu yang masih terbuka itu. Itu penuh itu. Penuh setiap malam. Ya, pada tahun 1978. Dan kamu ya, kalau tahu, kalau bisa ditanya ya orang-orang yang ke gereja ini, kalau umurnya 50-an itu, kamu bisa tanya, kamu tahu Yesus dari mana? Saya bisa bilang, setengah dari mereka bilang itu karena KKR Billy Graham. Ya, itulah yang di Inggris terutama itu karena KKR dari Billy Graham. Jadi di Singapura ini dirubah, ya, dipakai Billy Graham dipakai Tuhan, ya, untuk melakukan hal-hal yang besar sekali. Ya, jadi Tuhan merubah spiritualitas Singapura pada waktu itu. Jadi karena KKR ini banyak sekali gereja-gereja yang bertumbuh sampai sekarang. Dan karena itu dari Singapura kita banyak juga yang membuat misi, kan? Kita populasi kecil, tapi misi kita banyak di Singapura ya. Karena itu Singapura dibilang Antioch di Asia Tenggara ya. Karena kita kuat untuk misi ke Indonesia. Kamu bisa melihat lah Indonesia banyak sekali misionaris yang dari Singapura gitu ya. Karena itu dipakai. Kenapa? Karena di ujung-ujungnya bisa dibilang KKR dari Billy Graham. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Right? Edward Kimball itu adalah biji sesawi. Nggak ada orang yang kenal sama dia itu. Tapi karena dia setia, Tuhan menggunakan dia untuk merubah satu orang saja. Tapi satu orang ini dan satu orang ini bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh sampai akhirnya inilah Tuhan menggunakan orang ini untuk sepertinya pohon sesawi, ya, pohon sesawi. Inilah kekuatan kerajaan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus dalam hati kita. Kalau kita mau setia untuk mengikuti Tuhan Yesus, ya. Dan inilah pelajaran untuk kita semua. Jangan menganggap remeh kamu sendiri. Karena kamu kecil, Tuhan bisa menggunakan. Karena kita kecil tapi Tuhan besar, ya. Dan iman kita itu harap bisa sebagai biji sesawi, oke? Mula-mulanya kecil, tapi kita bertumbuh terus supaya bertumbuh besar, oke? Dan jangan malu-malu dengan Tuhan, oke? Tetapi gunakanlah kesempatan untuk mengabarkan Injil. Tapi juga seperti yang saya bilang, jangan malu-maluin Tuhan, oke? Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih atas pelajaran pada hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami berdoa supaya Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus kepada setiap kami di dalam hati Novianti, Gina, terutama Yuli, Nonci Tuhan. Di mana Tuhan bisa menggunakan mereka Tuhan untuk pekerjaan kerajaan Allah. Tuhan bisa menanamkan Tuhan kasih di dalam hati mereka supaya mereka bisa membagikan kasih ini kepada orang di sekitar. Dan kami berdoa supaya mereka tidak malu akan Injil, akan Tuhan, tetapi mereka menggunakan setiap waktu untuk menyebarkan kasih-Mu kepada semua orang. Dan kami percaya kalau mereka setia, Tuhan akan menggunakan mereka untuk pekerjaan yang besar yang tidak bisa terpikirkan. Dan karena itu kami berdoa supaya kasih dan kesetiaan-Mu di dalam hati kami juga bisa dibalas dengan kasih dan kesetiaan dari kami juga kepadamu.
Kami mau menyerahkan waktu selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.